Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Sumisrahayu dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam angkatan 2018 Lokal A, nomor induk mahasiswa 18011120263 dengan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, dosen pengampu Ibu Siti Wahdah, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak paten dalam jangka waktu, pelindung hak paten dan juga hak dan kewajiban pemegang hak paten. Sebelum itu, saya akan menjelaskan lebih dahulu apa pengertian dari hak paten itu sendiri. Paten adalah hak ekseklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kata paten itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu patent, yang awalnya berasal dari kata pater yang berarti membuka diri atau untuk pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah legal patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak ekseklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis paten. Jenis-jenis paten ada dua. Yang pertama, paten. Paten adalah hak ekseklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, ini dibahas dalam Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya, paten sederhana. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Pengertian ini ditulis dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam paten. Paten memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu invensi, yang kedua inventor, dan yang ketiga subjek paten. Yang pertama yaitu invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua yaitu inventor. Inventor adalah seseorang yang secara mandiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 3. Nah, yang ketiga yaitu subjek paten. Secara umum ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan, yaitu pertama proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran hak paten slide to unlock. Studi kasus Apple versus Samsung. Nah, slide to unlock pertama kali diperkenalkan pada Apple yaitu Januari 2007 saat peluncuran handphone iPhone pertama yang sengaja dibuat supaya saat iPhone dimasukkan ke dalam kantong, layar iPhone tidak terpencet secara tidak sengaja. Apple telah resmi mendapatkan paten atas desain fitur Slide to Unlock khas iPhone. Apple menuntut Samsung dan akhirnya memenangi hak paten Slide to Unlock atas Samsung setelah menjalani proses pengadilan selama 4 tahun. Nah, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan tidak menerima pengajuan banding atas kasus yang telah diperkarakan sejak 2014 tersebut. Kasus ini memperebutkan hak paten atas Slide to Unlock dan tautan cepat.
Samsung dinyatakan telah melanggar kedua hak paten tersebut. Keputusan tersebut sempat dibatalkan setelah 2 tahun ditetapkan, tetapi dipulihkan setahun setelahnya. Oleh karena itu, Samsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan berakhir dengan kemenangan Apple. Nah, kita akan membahas mengenai jangka waktu perlindungan paten. Sebenarnya berapa lama sih jangka waktu perlindungan dari hak paten itu sendiri? Di dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menyebutkan bahwa paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Nah, sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi publik domain sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualkannya secara bebas. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pemegang hak paten. Nah, menurut pasal 19 Undang-Undang Paten tahun 2016, pemegang paten memiliki hak ekseklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Pemegang paten memiliki hak penuh terhadap penguasaan terhadap paten dalam hal penguasaan paten tersebut. Dalam hal paten produk, pemegang paten berhak menjual, membuat, menggunakan, atau mengimpor dan menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Selanjutnya, sifat dan fungsi hak paten. Hak paten memiliki sifat yaitu memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Nah, contohnya seperti tadi yang Samsung dengan Apple, Samsung membayar royalti kepada Apple. Karena itu Apple menerima keuntungan dari hak paten yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri. Yang ketiga, memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak ekseklusif atas invensi yang dihasilkannya. Nah, yang terakhir, sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi. Nah, selanjutnya, fungsi dari paten itu yang pertama memiliki hak ekseklusif, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga insentif terhadap suatu kreasi teknologi, yang kelima posisi pasar yang kuat, yang keenam meningkatkan daya saing, yang ketujuh kesempatan lisensi, yang kedelapan mendorong investasi, yang kesembilan katalis transfer teknologi, dan yang kesepuluh strategi perencanaan perdagangan dan industri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hak paten dalam jangka waktu perlindungan hak paten dan juga hak dan kewajiban pemegang hak paten. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Salah hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.